Baik teman-teman sejarah, kali ini materi yang ingin saya bahas penting buat kita semua harus tahu, karena yang akan kita bahas adalah sejarah munculnya dan penggunaan bahasa Indonesia yang sekarang kita semua pakai. Bagaimana prosesnya, di mana dimulainya, dan sudah berapa kali mengalami perubahan ejaannya. Simak baik-baik. Lahir di Pamekasan, Madura, pada 10 Oktober tahun 1904 dengan nama lengkap Muhammad Tabrani Suryowitro. Tabrani adalah sosok menjadi pencetus bahasa Indonesia. Saat Kongres Pemuda pertama pada 30 April tahun 1926, Tabrani lahir dari pasangan R. Panji Suradi Surawitjitro dan Ibu R. Ayu Siti Aminah. Tabrani sejak muda dikenal memiliki pikiran cemerlang mengenai bahasa Indonesia. Dia dikenal sebagai jurnalis dan politikus berdarah Madura yang getol melawan kolonialisme, terutama terkait diskriminasi, ras dan suku bangsa. Karir wartawan Tabrani dimulai dengan bekerja pada harian Hindia Baru, kemudian Tabrani menjadi pemimpin majalah Review Politik di Jakarta dari 1930 hingga 1932. Pemimpin surat kabar sekolah kita di Pamekasan dari tahun 1932 sampai 1936. Tabrani kembali menjadi pemimpin redaksi pada surat kabar Pemandangan. Tabrani menjabat selama 2 periode, yaitu Juli 1936 hingga Oktober 1940 dan Juli 1951 hingga April ke 1952. Melalui surat kabar Pemandangan, Tabrani memperjuangkan petisi Sutarjo yang berisi tuntutan kepada pemerintah Hindia Belanda agar Indonesia diberi kesempatan membentuk parlemen sendiri pada tahun ke 1936. Pada tahun 1940, Tabrani bergabung dengan Dinas Penerangan Pemerintah bagian jurnalistik dan selanjutnya pindah ke bagian kartotek dan dokumentasi. Pada tahun 1940 juga, Tabrani pernah menjabat sebagai Ketua Umum PRDE atau Persatuan Jurnalis Indonesia di Jakarta periode 1939 hingga ke 1940. Tabrani pernah dikatai Negro saat baru tiba di Belanda pada ke 1927, namun dia tak berkecil hati. Tabrani justru melawan. Pengalaman saya di Belanda di antara mereka yang kurang ajar, baik di jalan-jalan ataupun di lapangan olahraga, jangan sekali-kali mengalah. Kalau kita mengalah kepada Belanda, maka dia akan lebih kurang ajar dan kita akan lebih lantas angan. Cerita pegiat jejak Republik, Priyantono Oma, menirukan Tabrani dalam diskusi bertajuk Tabrani dan Masa Depan Bahasa Indonesia di PDS Sabijasin, Jumat, Agustus. Panggilan akrab Priyantono mengatakan, kesadaran Tabrani terhadap persatuan Indonesia sudah muncul sejak remaja ketika masih sekolah di Osvia. Tabrani menulis di majalah yang Java. Apa gunanya Jawa Raya jika bagian lain Hindia masih jauh tertinggal dalam banyak hal? Tanya Tabrani. Di majalah yang Java, edisi 1 Oktober, masih jarang pemuda Indonesia menuntut pelajaran ilmu jurnalistik di luar negeri. Bahkan, disebutkan hanya beberapa orang saja, seperti Jamaluddin Adi Negoro, Yusuf Jahja, dan Tabrani. Berikutnya, berseteru dengan Muhammad Yamin soal bahasa. Bahasa Indonesia tidak ada. Tabrani tukang ngelamun. Demikian petikan dari ucapan Muhammad Yamin yang dicatat dalam karya tulis sebuah autobiografi Tabrani, Anak Nakal Banyak Akal halaman 42, dikutip dari Badan Bahasa Kemdikbud, Go. Adi. Dalam tulisan itu, Yamin disebutkan sedang naik pitam karena Tabrani menyetujui seluruh pidato Yamin, tetapi menolak konsep usul resolusinya pada Kongres Pemuda pertama ke 1926. Pada kesempatan itu, Tabrani bertindak sebagai ketua Kongres dan berpandangan sebagai berikut. Alasanmu, Yamin, betul dan kuat, maklum lebih paham tentang bahasa daripada saya. Namun, saya tetap pada pendirian. Nama bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia.
Kalau belum ada harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama ini. Atas perbedaan pendapat antara Yamin dan Tabrani tersebut, kebijaksanaan yang diambil adalah keputusan terakhir itu ditunda sampai dengan Kongres Pemuda Indonesia kedua pada tahun ke-1928. Pesan Kongres Pemuda pertama dititipkan kepada Yamin dengan catatan penting bahwa nama bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia. Terbukti bahwa Yamin selaku penulis dalam Kongres Pemuda kedua menunaikan tugasnya dengan baik. Kongres Pemuda kedua, Sugondo Joyopuspito sebagai ketua Kongres tidak membicarakan usul Yamin tersebut dalam rapat panitia, tetapi langsung membawanya dalam sidang umum dan Kongres menerima usulan Yamin dengan suara bulat. Kebulatan tekad pemuda dalam istilah Sanusi Pen atau Ikrar Pemuda dalam konsep Yamin dikenal hingga sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Berikutnya, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia selama ini, baik dalam ejaan ataupun tulisannya, dan cara ucapannya, mari kita bahas sekarang. Sebelum ke penjelasan tentang 7 ejaan bahasa Indonesia dari zaman kolonial sampai sekarang, untuk perkembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus videonya sampai selesai. Langsung kita bahas. Sejak masa kolonialisme hingga sekarang, tercatat ejaan Indonesia sudah mengalami perkembangan dan perubahan sebanyak 7 kali, yaitu pertama ejaan Van of Wijsan, kedua ejaan Suwandi atau ejaan Republik, ketiga ejaan Pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo, keempat ejaan Melindo, kelima ejaan baru, keenam ejaan yang disempurnakan, ketujuh ejaan bahasa Indonesia. Yuk, kita bahas per ejaannya. Pertama, ejaan Van of Wijsan. Ejaan Van of Wijsan adalah ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda, diresmikan oleh pemerintah Belanda pada 1901 dan digunakan selama 46 tahun. Dirangkai oleh Van of Wijsan bersama dengan 2 pakar bahasa dari Melayu, yaitu Nawawi Sultan Makmur dan Moh Taib Sultan Ibrahim. Contoh, ejaan Van of Wijsan. Kata jang dibacanya, yang kata saja dibaca saya. Kata pajar dibaca pacar, dan kata cara dibaca cara. Kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan Suwandi karena Suwandi pada masa itu menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan Suwandi diresmikan 19 Maret ke 1947. Ciri-ciri ejaan Suwandi atau ejaan Republik adalah huruf O menjadi U, seperti guru menjadi guru. Selain itu, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, misalnya ubur-ubur menjadi ubur-ubur, bermain-main menjadi bermain-bermain, dan kebarat-baratan menjadi kebarat 2N. Ketiga, ejaan Pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo. Pada 1957, Profesor Prijono dan Elvianus Katopo bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut ejaan Pembaharuan. Contoh ejaan Pembaharuan adalah santai menjadi santai, pakai ke 1, harimau menjadi harimau, dan ambai menjadi ambai. Contoh ejaan Melindo adalah sejajar menjadi sejajar, mencuci menjadi mencuci, dan menana menjadi menganga. Kelima, ejaan baru adalah lanjutan dari perintisan ejaan Melindo. Panitia ini bekerja atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06267 tanggal 19 September tahun 1967. Penggunaan bahasa dalam tulisannya lebih dominan menggunakan huruf J. Contoh ejaan baru adalah syarat, jalan, perjaka, cakap, cipta, dan sunji. Keenam, ejaan yang disempurnakan pada 16 Agustus tahun 1972. Presiden ARI meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah jarum menjadi jarum, cut menjadi cut, enjata menjadi nyata, dan syarat menjadi syarat.
Ketujuh, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB juga memberikan pembaruan pada EYD, terutama pada aspek penulisan huruf kapital, penambahan diftong, dan penulisan cetak tebal. Penetapan EYD edisi V ini sesuai keputusan Kepala Badan nomor 03211BS.00.002021 yang menjelaskan pemutakhiran pedoman sebelumnya. Jadi, di dalam EYD edisi V, terdapat beberapa perubahan kaidah lama yang disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia dan penambahan kaidah baru. Demikian teman-teman bahasan tentang perjalan adanya bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghargai asal-usul dan muasal munculnya bahasa Indonesia. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.